supaya kembali ke ini gitu. Nah, saat dia ingin kembali ke ini, ke netralnya, ke normalnya, ada beberapa kejadian. Nah, kejadian-kejadian inilah yang membuat munculnya sinar alfa, beta, dan gamma. Konsepnya ini dulu, baru nanti kita bisa mengerti apa itu fusi, fisi, reaktor nuklir. Dan ini di dalam tes yang tahun lalu dari Nico dan Carlios, soal ini ada satu. Bab ini ada satu soal untuk fisika. Oke, kita lanjut. Dalam reaksi atom, reaksi yang paling kecil, reaksi fisika atom, bukan kimia ya, kita ngomong tentang fisika atom, bukan kimia, ingat. Nah, masing-masing proton, neutron, elektron, masanya itu sudah diukur. Jadi massa proton, massa neutron, massa elektron sudah diukur. Jadi kalau ada suatu atom helium misalnya 42 He, berarti saya sudah tahu protonnya 2, elektronnya 2, neutronnya 2. Berarti saya bisa kali dengan massa ini. Nah, ketemulah massa He. Ketemu dari massanya. Dikalilah ya dengan masing-masing. Nah, ketemulah dari di sini. Nah, hal unik terjadi pada saat He saya masukkan ke dalam spektroskop metal yang kita dulu ada belajar ini, terus nanti ada gitu ya. Nah, sebuah elektron ini ternyata setelah saya ukur gitu, ini bisa untuk dipakai untuk mengukur massa sebuah atom. Setelah saya tembakkan, ternyata massanya ini, katakanlah massa He42 ini, helium ini, ternyata beda dengan hasil hitungan ini. Contoh lah ya, misalnya ini totalnya misalnya 2,008 misalnya ya, atau 0,1154 misalnya ya, dalam hasil hitungan. Secara prakteknya kita hitung secara spektrometer, ternyata He ini beratnya cuma 0,134 misalnya. Ternyata ada perbedaan berat massa. Nah, dari sinilah muncul ide yang namanya reaksi fusi, reaksi fisi. Nah, setiap massa ini
Dengan teori relativitasnya si Einstein, energi adalah apa namanya, mc kuadrat. Nah, setiap proton elektron neutron ini punya kecepatan, atau yang kita ngomong dalam bahasa lainnya, kita ngomong ada alfa, bahasa lainnya ya ada beta, ada namanya gamma. Sebetulnya alfa itu apa sih gitu loh. Alfa ini adalah atom helium kecepatan tinggi. Kita ngomong alfa. Jadi atom helium dengan kecepatan yang sangat tinggi gitu. Sedangkan beta itu adalah neutron yang 1 nol. Sorry, ini ada neutronnya. Bentar, saya lupa. Bukan ini. Ini adalah elektron. Elektron. Satu-satu elektron. Sedangkan ini adalah neutron yang 1 nol. Artinya apa, Pak? Maksudnya, kalau ada sebuah atom atau materi yang sudah tidak stabil, katakanlah ini ada sebuah materi gitu, yang tidak stabil, dia akan memancarkan 3 benda ini. Jadi dia akan memancarkan sinar-sinar ini. Kalau dilewati oleh sebuah, kalau dikasih ini celah, dikasih medan magnet, nah benda-benda ini ternyata ada yang satu, ya, ada yang begini, ada yang begini. Ini dari positif ke negatif. Berarti benda yang ke sini pasti muatannya positif. Muatan positif hanya ada di helium. Jadi ini sebetulnya alfa ini adalah pancaran partikel helium. Sedangkan ini adalah pancaran yang punya muatan, ya, lihat. Dia punya muatan yaitu elektron negatif muatannya. Ini adalah pancaran elektron negatif. 21 atau apa ya? Terlupa ya. 21 bisa terlupa. Nah, ini yang kita ngomong beta. Sedangkan ini gamma yang muatannya 0. Artinya neutron yang keluar. Neutron yang keluar. Tidak ada muatan, ya, 0, tak ada muatan. Kalau ini ada muatan negatif, sini ada muatan. Dan mereka masing-masing punya kecepatan partikelnya. Yang paling kuat gamma, kecepatan adalah c, jadi sebanding dengan kecepatan cahaya. Kalau ini saya tak lupa, ini mungkin 1/99 c kalau nggak salah ya. Nanti kita lihat tabelnya. Kalau ini 99/100 c kalau nggak salah. Kecepatannya ya, kecepatannya. Jadi nanti mereka ini bisa menghasilkan energi gitu. Ini medan magnet E. E itu dari positif ke negatif. Jadi kalau kita ngomong apa sinar alfa? Sinar alfa adalah atom helium dengan kecepatan tinggi. Itu sinar alfa namanya. Dari mana bisa dapat energi? Yuk kita lihat. Selain yang kecepatan ini dapat energi, ya, dari perbedaan M-nya di sini.
Jadi ada satu hukum dalam radiasi, ya. Atom yang terbentuk dari beberapa atom lain atau proton dan neutron lain nih, masa sebuah inti stabil selalu lebih kecil daripada gabungan massa-massa nukleonnya. Contoh He. Nah, begini He. Kalau ini diukur dengan spektrometer gitu, yang kita di fisika kita ada belajar. Tapi nyatanya kalau ini He itu terbentuk dari proton, neutron, elektron, itu besarnya begini harusnya gitu. Kita hitung itu yang tadi. Nah, tapi kalau saya hitung dengan spektrometer beratnya cuma ini. Nah, perbedaan berat inilah sisanya itu istilahnya proton. Ada 2 buah ditambah elektron 2 buah tambah neutron 2 buah. Itu untuk yang atom helium itu totalnya harusnya gini. Nah, atom helium. Tapi nyatanya helium itu beratnya cuma ini. Ternyata kalau saya hitung dari spektrometer atau helium cuma ini, lumayan beda banyak. Masanya ya, kita tahu tadi 10 minus berapa kilo ya. Pak, ini artinya apa, Pak? Nah, artinya gini. Kalau ini saya pecahkan, atau heliumnya saya pecahkan, ditembak pecah gitu, ini akan terurai begini. Kita ada ngomong bahwa ada namanya hukum kekalahan energi. Kalau yang tadi ini sekian, saya pecahkan, mereka akan menghasilkan energi segini gitu. Saya gambar gini lah sama ini. Kalau ada sebuah elektron saya tembakkan ya, ke sebuah ini, sebelum energi ini kita dapat cuma 40026. Setelah pecah, dia dapat energi 4032908. Energi yang ditembakkan oleh yang ini, walaupun saya gabung, itu masih lebih kecil dari ini. Artinya, saya akan dapat energi gitu. Ya, sekian 0,019 lebih gitu misalnya. 1,2 lebih gitu energinya itu. Nah, artinya di sini ada energi yang harus dituang gitu, negatif gitu, harus keluar energinya, baru dia imbang. Nah, energi inilah yang keluar dalam bentuk panas, kita sebut Q. Dalam reaktor nuklir atau fisi, reaktor nuklir ya, panas inilah yang dipakai untuk memasak air.
Jadi sebetulnya reaktor nuklir itu adalah kita mengambil panasnya diambil untuk memanaskan air, seperti pembangkit listrik tenaga uap. Jadi bukan langsung dipakai, panasnya yang dihasilkan Q-nya ini dipakai untuk memanaskan air. Uap air yang panas itu dipakai untuk memutar turbin. Nah, konsep seperti ini sering diuji. Minimal lu ngerti nggak sih fusi dan fisi nuklir? Nah, kalau di sini kamu lihat di hitungannya, nah ini dia. Jawabannya ini, kalau kita uraikan ya, dari pembentuknya. Jadi masa-masa atom yang stabil itu lebih kecil dari nuklear pembentuknya. Masa sebuah inti stabil yang udah jadi, masanya itu lebih kecil dari nuklear pembentuknya. Nah, ini yang kita ngomong defek massa, kita ngomong delta M. Kalau kita dapat nih defek massanya ini. Oke, bagaimana mau jadi energi? Nah, ini. Nah, ini kita ngomong, karena ada defek massa, berarti energi yang dihasilkan ada energinya. Dan inilah konsep pertama pembuatan bom nuklir yang dijatuhkan ke Nagasaki dan Hiroshima. Nagasaki. Sebetulnya membuat bom atom itu tidak sulit, karena nggak perlu dikontrol, dibiarin aja lepas dan meledak, gitu aja. Oke, kita lanjut. Nah, satu UI kita ngomong ya, satu unit. Ini kita udah bikin di Mega Electrovolt 931. Jadi kalau kamu sudah mendapatkan defek massanya, tinggal kamu kalikan ini. Ya udah, dapatlah energi yang dihasilkan. Jadi udah dipermudah ya. Jadi kalau misalnya tadi kita dapat defek massa berapa, tinggal kali dengan 931 mega electron per unit. Besar sekali loh ya, jangan marah, ini besar banget loh. Sekarang mereka bertanya, Pak, mengapa ada perbedaan massa seperti itu? Pak, mengapa ada perbedaan massa antara
pembentuk nukleonnya dengan inti atom yang stabil. Kok bisa ada perbedaan? Oke, dalam penjelasan mereka menggunakan teori gravitasi. Oke, mereka menggunakan teori gravitasi. Jadi katanya di dalam, jadi bukan teori gravitasi lah ya, teori ikatan antara nukleon. Nah, artinya antara, kalau saya anggap sini ada, di intinya ada ini ada neutron, ini adalah proton, ini adalah elektron. Artinya di antara mereka ini ada ikatan. Ini ada ikatan. Memang secara subbab sebelumnya ada menjelaskan berapa energi ikatan antara inti dengan elektron. Dan ini makin dekat ikatannya makin ini. Kalau elektronnya di luar kan makin rendah ya energinya ya, makin rendah. Makanya digampang buang. Nah, perbedaan itu disebabkan adanya ikatan. Kita sebut namanya, nah di sini ada ngomong ya. Nah, energi ikat. Energi ikat. Jadi kalau saya mau menembak mau nembak ini, energi yang di sini jadi dipakai untuk menembak harus lebih kecil dari energi ikat sini, harus lebih kecil. Kenapa? Berarti baru bisa hasilkan energi dong. Gitu loh. Kalau energi yang dipakai lebih besar dari energi ikat, misalnya ya, energi ikatnya tadi misalnya 0,0320 kurangi 0,019, berarti energi ikatnya 301 misalnya gitu. Berarti energi ikatnya ini U. Sedangkan untuk melemparkan satu neutron, energinya adalah 0,014, berarti masih oke dong. Ini ditembakkan masih ada selisih, gitu. Berarti kita masih bisa menghasilkan energi. Tapi kalau energi yang kita tembakkan ini lebih, misalnya loh ya, ternyata ini dapatnya 401. Ya udah, nggak bisa lah. Makanya ditulis di situ. Ditulis di sini. Untuk memisahkan nukleon dalam inti, kita perlu memberikan energi minimal sebesar energi ikatnya. Minimal ya, minimal harus 301. Minimal. Kalau ini kita ngomong 1 biji atom helium. Selanjutnya, kalau atom heliumnya banyak, ini nggak masalah. Ini lebih besar pun nggak masalah. Mengapa Pak? Kok nggak masalah Pak? Kok nggak masalah sih Pak? Oke, saya anggap ini heliumnya banyak. Helium. Ada helium juga. Saya tembak dengan 1 biji. Ngerti ya? Ngerti? Saya tembak ini. Selanjutnya, atom helium akan memancarkan. Nah, ada neutron juga nih. Neutronnya sekian banyak. Ada elektronnya, ada protonnya. Ngerti ya? Ngerti? Nah, masing-masing ini akan menabrak ini atau yang proton menabrak ini. Nanti reaksi berantai. Nah, reaksi berantai pakai yang lain pecah. Jadi energinya super besar.
Akhirnya jadilah nuklir. Ngerti tak? Kalau satu biji ya minimal lah ya. Tapi kalau misalnya itunya sekian gram, ini sudah nggak berpengaruh. Lebih besar juga nggak apa-apa. Karena dari reaksi berantai cukup satu neutron yang saya tembak, ini reaksi berantai. Dan ini yang kita ngomong nuklir fisi. Lahirlah energi. Nah, konsep dasar ini kalian harus lihat lagi di YouTube yang saya ngomong supaya kalian nggak usah baca lagi. Terus kalau ada muncul satu soal di mandiri, lu bisa ngerti. Oke, coba dilihat. Untuk lebih gampang kita mengenal energi yang dihasilkan, dia bikin sebuah tabel. Tabelnya adalah energi yang didapatkan per, ingat ya tadi apa? AZ. Ini adalah nomor massa. Tolong ya, A itu yang di atas. Jadi mereka membentuk tabel yang ini, tabelnya jadi tabelnya hubungan antara energi ikat per nukleon. Mereka coba membagi dengan nomor massa. Mengapa Pak? Contoh He 42. Artinya ada ikatan yang dilihat adalah ikatan yang proton dan neutron. Energinya berapa? Misalnya energinya 0,02 misalnya ya, U. Saya bagi dengan 4. Ini dianggap energi ikat per nukleon. Karena ini ada 4 ikatan di sini. Ya. Jadi dianggap ada 4 ikatan per nukleon. Makanya dibagi dengan A-nya. Oke? Sudah ya? Dibagi dengan 4 A. Ini A. Jadi ternyata kita memiliki grafik seperti ini. Ini grafiknya. Jadi ini energi per nukleon. Energi per nukleon. Ya, ini energi per nukleon. Yang bawah ini nomor massanya. Ini energinya ya, ini energinya. Jadi kalau saya tulis ini adalah delta E per A, ini adalah A-nya. Nomor massa. Nomor massa berarti massa dari atom ya, massa dari atom atau massa atom. Apa artinya Pak?
Yang paling bagus menghasilkan energi ikat yang banyak ya, tentu daerah-daerah yang ini dong, yang hampir gini ya. Kalau ini sudah melandai. Jadi meningkatnya ini banyak nih ya. Coba aja kalau saya ambil itu sebagai nitrogen. Nitrogen itu ada di titik ini, nitrogen. Mirip dengan ya mungkin inilah ya, uranium 238. Ikatan per nukleonya itu, per nukleon itu penyusun inti ya. Apa Pak nukleon? Penyusun inti. Penyusun inti itu siapa? Proton dan neutron. Oke ya, penyusun inti adalah proton dan neutron. Jadi untuk nitrogen, ikatan nukleonnya itu sama dengan uranium gitu. Inti yang ini. Tahu ya, ini teori-teori seperti ini, nanti kalau di mandiri itu harus ngerti. Nomor satu, sifat yang kita bisa tahu dari grafik setiap atom. Lengkungan yang hampir lurus, maksudnya yang ini yang hampir lurus, yang ini. Be, B, helium, N, C, F, ya F. Artinya nukleonnya itu terbentuk, ikatannya nukleonnya itu tak tergantung pada jumlah nukleon. Nukleon itu apa sih? Pembentuk intinya. Tapi mereka terikat dengan atom-atom yang bertetangga. Tolong ya, kalau ada muncul grafik seperti itu, ini. Yang kedua, lengkungan yang kurang tajam atau inti ringan terbentuk karena inti ringan secara relatif memiliki nukleon yang lebih datar. Karena itu memiliki tekanan yang lebih sedikit daripada inti berat. Saya tidak mengerti apa maksudnya.
Jadi maksudnya yang di sini, yang udah kurang tajam, saya kurang ngerti yang ini. Kalau yang ketiga masih oke. Yang inti berat berarti masanya berat ya. Yang berat-berat nih ya. Yang 89, ya 89, 110, 114 inti-inti berat ya. 75. Intinya, inti beratnya berkurang. Bahwa ini inti beratnya berkurang. Ikatannya maksudnya itu semakin berkurang, nilainya makin berkurang. Karena ada tolak menolak antara proton dan neutronnya. Mengapa ikatannya semakin lemah gitu? Yang ini. Mengapa ikatan intinya itu semakin lemah? Karena ada gaya kolom ya, yang menarik mereka, jadi semakin lemah sampai ini semakin lemah gitu. Nah, karena makin lemah inilah ikatan intinya mereka gampang lepas. Kita bukan ngomong hanya elektron loh ya. Kalau elektron gampang lepas ini. Yang di sini-sini ya, karena dia udah kulit-kulit yang kesekian. Ya, kesekian. Yang elektron gampang kan lepasnya elektron. Yang kita bicara adalah yang di intinya. Nah, dengan adanya ini yang semakin lemah, berarti kalau saya tembak juga semakin gampang pecah. Bahkan nggak perlu saya tembak, dia bisa pecah sendiri karena dia nggak stabil intinya. Kayak uranium, thorium. Nah, nggak perlu ditembak, dia sudah neutronnya, protonnya, elektronnya bisa lepas sendiri. Nah, inilah yang kita ngomong radiasi yang bisa mematikan. Ya, yang bisa mematikan. Mengapa, Pak? Karena protonnya, neutronnya, ini semua partikel mengeluarkan gelombang yang sangat rapat. Frekuensi tinggi. Frekuensi sangat tinggi. Dan ini bisa merusak sel kita. Dan itu bisa merusak sel. Oke. Jadi kalau ada nampak grafik seperti ini, kalian sudah bisa membaca bahwa inti beratnya di sini semakin banyak intinya makin banyak. Jadi berlaku hukum tolak menolak gaya kolom dan lainnya sehingga membuat mereka ikatan intinya semakin rendah nilainya. Karena ikatan banyak neutron dan protonnya sangat banyak betul ya, banyak sekali, sampai ratusan kalau kita ngomong, sangat banyak banget ini, gitu ya. Sehingga antara mereka tuh ikatannya melemah karena ada gaya kolom. Gaya kolom apa Kak? Tolak menolaknya dengan elektron.
antara mereka sendiri. Oke? Lanjut. Nah, ini dia daya tembus sinar alfa, beta, dan lainnya. Jadi kalau gamma, karena dia tidak ada muatan, berarti nggak ada muatan, artinya tidak ada yang menghalangi dia. Kalau ada muatan, contoh buku ini dalamnya ada elektron dan lainnya, sehingga dia bisa terhalang oleh elektron kalau dia positif. Kalau dia negatif, dia akan ditolak oleh elektron yang ada di buku ini, sehingga dia nggak bisa tembus gitu. Tapi kalau dia tidak ada muatan, maka bodoh, semua ditembus. Itu gamma. Nah, alfa dan helium. Dan ini lebih berat karena masanya ada. Kalau beta berarti elektron negatif muatannya, negatif 1. Ini beta. Sehingga karena alfa ini adalah seperti ini, jadi dia tuh banyak muatan, dia akan ketabrak dengan atom-atom yang ada di kertas ini, sehingga dia hanya daya tembusnya rendah. Alfa. Kalau beta bisa sampai aluminium 3 mili. Berat apa artinya? Berarti masanya lebih berat lah, elektronnya lebih banyak lah namanya. Dia membawa helium gitu. Jadi apa? Berarti atom helium yang digetarkan dengan sangat cepat. Ya. Ya mana? Iya. Oke, kita lihat muatannya. Tolong ya, gambar-gambar ini. Ini teori-teorinya. Oke, kita lihat. Nah, ini dia. Sinar alfa itu adalah inti helium. Masanya 4. Muatan elektron plus 2E. Nah, betul ya. Sorry, 100 C, kita kira 100. Oke. Oke, elektron kecepatan tinggi. Berarti ini adalah elektron kecepatan tinggi. Elektron kan masanya dianggap sangat rendah ya. Sangat rendah. Muatannya, kecepatannya. Oke, kalau gamma, ini kita mau berarti elektromagnetik. Frekuensi tinggi. Muatannya 0 tidak ada. Muatannya 0 juga, masanya 0. Terus kecepatan adalah C. Jadi ini adalah inti helium yang dilepas. Bukan atom helium ya, inti helium. Tadi nanti dalam penulisan tetap ditulis He42. Jadi yang paling cepat sinar gamma bisa sampai ini. Ini maksimumnya cuma ini maksimumnya cuma ini aja. Karena dia berat ya, jadi dia nggak bisa terlalu ini. Karena energi yang dia terima kan sama. Terus karena dia berat, kecepatannya pun berkurang jadinya. Elektron masanya itu cuma, ya boleh katakan masanya kita anggap 0 ya kalau elektron dulu ya. Yang muatannya ya ini.
Jadi kalau saya lewatkan ke sebuah medan magnet, ini adalah selatan, ya, ini adalah B ya, B medan magnet. Jadi gambarnya itu begini. Nah, ini gamma, ini alfa, ini beloknya belok kuat, ini beta. Beta itu siapa? Elektron. Alfa siapa? Helium 4. Karena dia negatif, dia masuk ke yang positif. Ketarik oleh yang ini. Kalau ini karena masanya agak berat, ya, massa dengan kecepatan energi kinetiknya lumayan, jadi agak sedikit sulit untuk dibelokkan. Agak sedikit sulit ya. Karena ada massa kecepatan kan dia agak momentumnya lebih gede gitu ya. Kalau mau dibelokkan atau dihentikan agak susah. Karena massanya berat. Ngerti ya? Kalau ini massanya hampir 0, jadi dia gampang betul dibelokkan. Momentumnya rendah. Kalau ngerti begini, lu kapanpun udah tahu, nggak perlu hafal. Oh, alfa itu tadi yang panjang-panjang. Nggak, bukan pakai pecahan hafal. Kita mau tentang momentum. Ini negatif pasti ke positif. Ingat, medan magnet itu dari positif ke negatif. Kalau elektron baru negatif ke positif. Oke, kalau elektron. Elektron dari negatif ke positif. Kalau medan magnet positif ke negatif. Nah, mengapa ini beloknya kuat? Karena elektron hampir tidak punya massa, jadi momentumnya rendah. Kena ini langsung ditarik. Kalau ini momentumnya kan ada massa berat nih, jadi kalau mau belokkan agak susah gitu. Kayak mau ngerem dia itu agak susah gitu. Jadi dia terus jalan baru sedikit belok. Nah, sedangkan ini nggak ada muatan, lurus, nggak ada dia apa-apain. Ini yang kita ngomong sinar gamma. Betul kan? Ini kurangi berapa? Jauh benar. Ini berapa? N-nya berapa? S. Ini kurangi 6. Z-nya 28. Ini diambil dari ini ya, tolong grafiknya ini. Di grafik ini bukan hasil hitungan, tapi dari prakteknya. Yang tadi yang punyanya mancar positron, kemungkinan besar dia ada di bawah sini, mungkin yang ini. Jadi dia harus melakukan positron di bawah. Ya, yang kurang dari 1 memancarkan positron, betul. Yang di bawah ini, yang tadi di bawah memancarkan positron. Dan ini nggak harus sama ya, tolong ya. Antara ini dan ini tidak harus sama. Untuk grafik yang semakin naik begini, grafiknya begini gitu. Nah, jadi ada yang terjadi terbentuk. Yang di bawah memang sama ininya, tapi yang atas ini agak beda. Oke, jadi grafiknya seperti itu. Jadi ini dan ini beda. Jadi contoh yang tadi adalah CU. Stabil mereka itu di sini. Stabil mereka di sini. Ini nggak stabil intinya. Stabil ini N-nya 36, Z-nya 28. Jadi supaya ini bisa stabil di angka ini, oke, berarti di sini harus ada CU-nya harus dari 36, 28,
Nah, kiri kanan sama, mau nggak mau nih harusnya ada tambah 1 positron. Supaya jadi 29. 36 positron. Kok 36 sih? Bego banget. Berapa tadi sini nih angkanya? 64 ya? Enam puluh empat sorry ya. Nah. Jadi nggak harus sama, yang di bawah memang bisa sama, yang ringan. Tapi sampai atas antara ini lebih pendek, N-nya lebih sedikit, ini Z-nya. Z-nya lebih N-nya lebih banyak ya. N-nya lebih banyak dibandingkan Z. Makanya ini ya N-nya lebih banyak daripada Z, lebih banyak. 35, 29 bukan setara tapi N-nya lebih banyak kayak gini. N-nya lebih tinggi daripada Z-nya. Jadi nanti akan muncul mungkin berupa grafik-grafik, kamu dilihat misalnya ada ini garisnya, ini ada A, B, C, C, D. Terus ini E. Mana partikel di bawah ini yang memancarkan positron? Mungkin jawab, oh jawabnya A. Mungkin saya ngomong yang gini lah ya. Perbandingan antara N dan Z. Kalau C yang sangat tinggi di sini, nah ini semakin tajam dia nanti. Dia harus menuju ke sini ya, dia harus menuju ke sini. Nah, makin tajam gitu. Nah, kalau yang tajam begini, yang dipancarkan adalah gamma. Kita lihat nih, yang agak tinggi pancarannya ini. Ini berarti gamma ya, karena nggak ada muatan. Gamma adalah neutron. Ini maksudnya neutron yang dipancarkan. Ada penangkapan elektron. Bentuk CU yang ini juga bisa jadi Ni gitu. Jadi kalau di CU ini ternyata ada dua. Setelah sebuah atom sangat AZ ditembaki sebuah neutron, berarti 1 nol, menghasilkan ini. Ada ini, yaitu partikel beta, E elektron. Berarti kalau ini jadinya A tambah 1 Z. Nah ini karena kiri kanan sama, berarti ini 1 tambah 1 lah. Berarti ya, supaya ini jadinya Z, oke? Udah ya? Nah, setelah dari ini mereka terpecah jadi 2, berarti intinya itu jadi 4422. Jadi 84.
Ditanya adalah Z-nya, berarti harus tanya A-nya berapa, Z-nya berapa. Oke, berarti ini 7, ya ini 3. Ini yang penting ya, terakhirnya dapat 2 helium. 2 helium. Ya, 2 atau 3 alfa.